Tuhan. Nah, firman Tuhan kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan memelihara kita umatnya dengan caranya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Sebagai anak-anak Tuhan, ini perlu kita pahami. Kita perlu mengerti dengan benar pemeliharaan Tuhan. Dalam segala keadaan, mari kita tetap mengimani bahwa ada keajaiban demi keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Perlu kita ingat bahwa Tuhan itu sempurna, kasihnya sempurna, pemeliharaannya atas hidup kita pun sempurna. Mari kita baca dulu satu pasal ini agak panjang, tarik nafas ya. Dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Yang baca skedul pasti hidup ini di hatinya. Tapi yang belum baca pun Roh Kudus menghidupkannya. Amin. Ini pembacaan skedul kita hari Selasa yang lalu ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, dan kita bergantian sampai ayat 20. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi jawab Abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab Abdi Allah, sesungguhnya kau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. 8. Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. 10. Dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu, raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya.
Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilontarkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada Raja. 16. Tempat pertemuan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. 18. Sama-sama 19:20. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Wow. Saudaraku, kalau kita baca pasal sebelumnya, pasal 6, dikatakan bahwa keadaan Israel pada waktu itu dikepung oleh orang Aram, musuh, sehingga terjadi kelaparan yang sangat hebat. Raja Israel, yaitu namanya Yoram, anak Raja Ahab yang tidak takut Tuhan. Pada saat terjadi kelaparan itu, dia bukannya datang minta ampun kepada Tuhan, tapi dia malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan Nabi Elisa. Lebih parah, menyalahkan Tuhan. Dikatakan 2 Raja-Raja 6 31-33. Ayat 33-nya berkata begini, Raja berkata bahwa malapetaka ini dari Tuhan. Mengapakah aku berharap pada Tuhan lagi? Perhatikan, ia berhenti berharap pada Tuhan. Orang Kristen kalau menghadapi masalah yang sangat besar, ini bisa terjadi. Ngapain lagi aku berharap? Belum sudah beginilah nasibku. Oleh karena ia berhenti berharap pada Tuhan, maka pada saat Nabi Elisa menyampaikan firman nubuatan yang isinya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi negara itu, sang raja tidak memberi respon sama sekali. Sedemikian hebat kelaparan itu. Disitulah kita baca di pasal 6, sampai ibu-ibu pun tega membunuh dan memakan anaknya sendiri. Saudaraku, kematian mengancam semua orang pada waktu itu, kaya maupun miskin. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sanggup menolong? Padahal mereka bangsa pilihan Tuhan. Bisakah Tuhan pulihkan krisis ekonomi yang sangat parah itu hanya dalam 1 hari? Dan Elisa menubuatkan besok 1 hari bisa dipulihkan. Pada zaman sekarang ini, keadaan ekonomi semua bangsa bisa anjlok hanya dalam 1 hari. Tapi bisakah keadaan ekonomi itu pulih dalam 1 hari saja? Bisa? Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Inilah yang perlu kita pelajari. Yang pertama, supaya itu terjadi, jangan remehkan firman Tuhan. Jangan tidak mempercayai firman Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, percaya pada firman Tuhan. Amin. Nabi Elisa menubuat dalam ayat 1 tadi kita baca, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Apa maksudnya? Harga-harga akan kembali normal. Elisa menubuatkan bahwa kekurangan bahan pangan akan segera berakhir dan harga bahan pokok akan kembali turun normal. Wow. Ini satu pernyataan yang sangat berani. Kenapa? Karena saat itu sama sekali tidak ada tanda-tanda musuh akan meninggalkan mereka. Ia memberikan waktu tergenapinya. Bukan dia berkata, akan datang pertolongan
waktunya. Ini nubuatannya saudaraku sangat-sangat berani. Kalau nggak terjadi besoknya, dia akan dibunuh oleh raja. Tapi salah seorang perwira raja mencemooh nubuatannya. Tadi kita baca di ayat 2. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jangan sampai kita ada yang berkata demikian. Kalaupun begitu parah keadaan ini, jangan katakan, sekalipun berlutut aku sampai 100 kali, bagaimana mungkin datang pertolongan? Jangan demikian, amin. Kata-kata perwira ini menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa. Bukan hanya menyatakan ketidakpercayaan terhadap nubuat Elisa, tapi juga terhadap kuasa Tuhan. Memang keraguan sang perwira ini beralasan, sangat beralasan, tapi juga sangat tidak beriman. Ketidakpercayaannya, saudaraku, ketidakpercayaan memang bisa masuk akal. Mungkin tidak ada lagi jalan, bahkan hampir selalu kelihatan punya alasan. Karena itulah maka Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Karena ketidakpercayaan itu memang punya alasan, maka ada firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada otak yang kecil ini. Haleluya. Ketidakpercayaan perwira itu bukan hanya dinyatakan, tapi bahkan disertai ejekan. Dengan berkata, mana mungkin bisa harga normal. Namun Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya, setelah dia melihat itu, dia gak nikmati, tapi mati. Saudaraku, jangan meremehkan firman Tuhan, karena akibat meremehkan firman Tuhan adalah kematian. Haleluya. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Sekali lagi katakan dengan tegas kiri kanan saudara, jangan meremehkan firman. Haleluya. Supaya kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu, tetap percaya walau gak masuk logika. Amin. Yang kedua, beriman dan bertindak. Tadi kita baca ada 4 orang sakit kusta. Mereka tinggal di luar kota, di depan pintu gerbang. Kenapa? Karena hukum Musa memang melarang orang kusta untuk tinggal di perkemahan, untuk tinggal di kota di mana umat itu ada. Dituliskan Imamat 13 ayat 46, selama ia kena penyakit itu ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Karena hukum inilah, maka orang-orang sakit kusta tinggal di luar kota, di luar tembok Israel itu. Dari mana mereka dapat makan? Keluarga ataupun teman mereka menyuplai dengan makanan. Tapi pada saat kelaparan seperti itu, jelas bahwa suplai itu terhenti, sehingga mereka hampir mati kelaparan. Setelah memikirkan keadaan mereka, 4 orang kusta ini berkata satu sama lain. Dikatakan ayat 3 dan 4, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Mereka masih berharap ada peluang untuk hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Siapa nama ke-4 orang kusta ini? Gak tercatat. Artinya gak terkenal. Jangan meremehkan orang yang tidak terkenal. Haleluya. Sebab orang yang terkenal inilah yang
mendapatkan mujizat itu. Haleluya saudaraku. Orang yang terkenal belum tentu dapat dipakai Tuhan, tapi orang yang tidak terkenal bisa dipakai Tuhan. 4 orang kusta ini mengambil keputusan yang tepat. Berkatalah seorang kepada yang lain, dan ada beberapa kemungkinan dari pembicaraan mereka yang kita baca tadi. Kemungkinan pertama, kalau masuk ke kota, mereka akan diusir karena mereka kusta. Dan di kota memang ada kelaparan, tak akan dapat makan, matilah kita, katanya. Kalau kita diam saja, malas, duduk-duduk saja, mati juga kita. Kemungkinan ketiga, menyeberanglah kita ke perkemahan tentara Arab. Ada sedikit peluang kalau mereka, karena kita sayang kita, mungkin mereka berbelas kasihan. Tapi kalau mereka mematikan kita, ya membuat apa? Semua kemungkinan sama-sama ada risiko mati. Tapi yang mereka pilih adalah maju. Apa saudaraku? Maju, bukan diam di tempat. Karena pada saat memutuskan untuk maju, ada peluang untuk hidup. Saudaraku, kalau toh ikut dunia ini mati, lebih baiklah ikut Tuhan saja sungguh-sungguh, walau ada penderitaan. Haleluya. Kalau di rumah toh sakit juga, lebih baiklah bertindak datang ke rumah Tuhan, beribadah, karena di rumah Tuhan ada kuasa Tuhan. Tuhan menghargakan orang yang merangkak. Amin. Dihitung-hitung, gak cukup berkorban, gak cukup bayar perpuluhan. Kalau toh kurang, kalau toh gak bayar pun kurang juga, lebih baik bayar saja. Karena disitulah Tuhan buka tingkap di langit. Amin saudaraku. Pada ayat 5 tadi kita baca, 4 orang kusta itu bangkit berjalan ke arah perkemahan musuh pada waktu senja. Dan perhatikan ayat 7. Orang Aram bangkit melarikan diri juga pada waktu senja. Peristiwa ini bersamaan. Inilah yang dinamakan Tuhan berperang ganti kita. Dan Tuhan memakai cara-cara yang tidak terbayangkan, cara-cara yang tidak masuk akal. Pada saat 4 orang kusta itu berjalan ke arah perkemahan musuh, orang Aram diliputi ketakutan. Kegentaran yang dari Tuhan datang meliputi mereka. Tuhan membuat telinga mereka mendengar ada bunyi kereta, ada bunyi kuda, ada bunyi tentara yang besar. Dan yang mendengar itu hanya orang Aram. Orang Israel gak dengar. Bayangkan, hanya langkah 4 orang kusta, tapi seperti langkah ribuan malaikat dan suara kereta sorga. Karena bunyinya nyata sekali, sehingga sanggup membuat orang Aram lari ketakutan, lari terbirit-birit. Mereka meninggalkan semua harta, mereka meninggalkan semua persediaan makanan mereka yang berlimpah. Padahal cuma langkah 4 orang kusta. Bayangkan kusta sudah lunglai, kelaparan, mungkin sudah borok pun dia. Berapalah kuat langkahnya itu. Tapi Tuhan membuatnya seperti suara tentara. Amin. Sampai orang Aram berpikir, orang Israel sudah mengupah bangsa-bangsa lain menolong mereka. Tentara Het, tentara Misraim katanya tadi. Perhatikan, pada saat kita bertindak, Tuhan akan melakukan mujizatnya. Dan Tuhan yang bertindak atas musuh-musuh kita, sehingga musuh kita meninggalkan kita. Musuh kita lari meninggalkan kita. Orang Arab tidak menyadari bahwa yang mereka kepung itu adalah umat pilihan Tuhan. Biar orang dunia ini gak menyadari, tapi saudara mengalami perlindungan Tuhan. Haleluya.
Yesus 1 berkata bahwa Yesus 1:5 berkata bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan menghadapi anak-anak pilihan Tuhan. Dan Roma 8:31 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ini yang perlu, jadikan Tuhan di pihak kita. Haleluya. Itu orang beriman. Itu orang bertindak. Tuhan berperang atas kita. Sekalipun engkau lemah, tapi musuh melihatmu kuat. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak egois, tapi peduli. Ketika 4 orang kusta itu sampai di perkemahan, wow, mereka heran, kosong, gak ada tentara Aram. Kemudian orang kusta ini makan dan minum sepuasnya. Kita baca tadi mereka mengambil jarahan berupa emas, perak, dan pakaian. Kemudian mereka sembunyikan. Balik lagi, mereka jarah lagi emas, perak, pakaian. Mereka sembunyikan sampai 2 kali dikatakan. Namun akhirnya mereka menyadari. Wow, ini yang perlu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh egois. Katakan, saya tidak boleh egois. Amin. Mereka menyadari mereka tidak boleh serakah. Ayat 9 dituliskan, tidak patut yang kita lakukan ini. Apa yang tidak patut? Egois, serakah. Hanya kita yang menikmati. Padahal bayangkan, orang kusta ini dibenci oleh raja, dijauhi oleh raja, dijauhi oleh masyarakat, namun mereka tetap mau berbuat baik pada orang yang mengucilkan mereka. Wow, inilah yang dinamakan kasih. Kasih mengalahkan egoisme. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati, berkati orang lain. Amin. Ini bukan hanya soal uang. Kalau kita sehat, itu artinya kita bisa memberkati orang lain. Saling mengunjungilah. Haleluya. Sehat. Nanti kalau sakit datang kunjungi, nanti dibilang COVID. Ya. Tapi lagi sehat, kunjungilah, tolonglah, saling menolong. Kalau berkunjung ke 1, 2, 3 orang, nggak akanlah kena COVID. Amin. Jiwa-jiwa baru kita kami kunjungi, tidak ada masalah. Mereka menerimanya dengan baik. Saudara sudah dewasa semua. Layani orang lain. Tidak egois. Haleluya. Selanjutnya mereka tidak menunda untuk menindakkan iman mereka. Walau dihadapkan pada resiko, ada tantangan. Dituliskan bahwa 4 orang kusta itu tidak menunda untuk memberitahukannya pada raja. Mengapa nggak boleh ditunda? Karena kalau ditunda akan banyak korban mati kelaparan. Wow, sudah dikucilkan masih memikirkan nasib orang. Haleluya. Karena kalau ditunda musuh bisa datang. Mereka berpikir nggak adanya rupanya orang Masrai mengejar kita. Ayo kita ambil balik semua peralatan kita. Karena kalau ditunda, keempat orang kusta ini tidak mau menunda waktunya Tuhan. Perhatikan ini dia. Pada ayat 1 Elisa sudah menubuatkan waktunya. Jadi hanya 1 hari. Besok katanya. Jadi ini pun keempat orang kusta ini tidak menundanya karena atas penentuan Tuhan. Haleluya. Tuhan pakai mereka untuk menggenapi firman itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menghadap raja dan memberitahukan peristiwa ini. Perhatikan, tapi keputusan ini pun ada risikonya. Apa risikonya? Bisa ditolak raja karena mereka kusta. Belum tentu mereka percaya perkataannya. Kalau orang Samaria percaya, raja percaya, mereka tidak dapat kesempatan mendapat lebih banyak lagi. Itu risikonya. Tapi tetap mereka tidak menundanya. Pelajaran kepada kita, jangan menunda untuk melakukan firman. Haleluya. Jangan menunda memberitakan kabar baik. Sekarang banyak orang ketakutan karena COVID ini.
Banyak orang stres kehilangan pekerjaan. Banyak orang stres karena ancaman ekonomi yang makin tidak baik. Jangan menunda untuk memberitakan Injil. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jangan menunda melakukan firman Tuhan. Karena saat kita bertindak, Tuhan akan melakukan mujizatnya untuk memelihara kita dan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Selanjutnya Tuhan tidak dibatasi. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh kelemahan, keterbatasan manusia. Tadi kita baca ayat 9-10, mereka kembali ke kota, berencana menghadap raja langsung. Tapi kenyataannya, karena situasi mereka hanya sampai di batas kota. Hanya bisa berbicara pada penunggu pintu gerbang. Kenapa? Perjalanan mereka terjegat. Itu tadi, karena mereka kusta. Mereka dibatasi kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia biasa. Tapi perhatikan, rencana Tuhan tetap jalan. Amen. Nubuatan Tuhan tetap digenapi. Amen. Tidak peduli apa keterbatasan orang kusta itu sebagai pembawa kabar. Dalam ayat 12 dikatakan, walau masih malam, raja bangun juga menanggapi kabar yang dibawa oleh orang kusta tersebut melalui penunggu pintu gerbang. Tuhan akan gerakkan siapapun untuk menolong saudara. Haleluya. Ketahuilah firman Tuhan pasti digenapi. Amen. Tidak peduli apa keterbatasan kita. Memang raja tetap merasa bahwa itu adalah tipuan orang Aram. Walau sudah dengar kabar dari orang kusta itu, raja melakukan pengujian. Dia utus perwiranya lagi, tentaranya untuk menyelidiki. Dan laporan dari tentara itu mengatakan, benar apa yang dikatakan 4 orang kusta itu. Memang perkemahan orang Aram itu benar-benar sudah kosong dan dipenuhi dengan barang-barang mewah dan makanan. Wow. Tanpa berperang, Israel menjarah milik musuhnya. Percaya firman Tuhan? Firman Tuhan juga berkata, kekayaan dari seberang laut akan dialihkan kepadamu. Otak kecil ini berkata, gimana caranya itu? Orang fasik menimbun untuk disediakan bagi orang benar. Percaya enggak? Lah, percaya enggak? Itu firman. Ini buktinya. Tanpa berperang Israel menjarah milik musuhnya. Setelah itu seluruh bahan makanan orang Aram dikumpulkan dan dijual di pintu gerbang Israel. Karena begitu banyaknya persediaan makanan itu, maka harga pun turun seperti yang dikatakan Elisa. Amin. Digenapi. Dalam ayat 17-20, Raja Yoram menyuruh perwira itu mengawasi, mengatur pembelian tepung dan jelai tersebut. Tujuannya apa? Supaya jangan terjadi kekacauan, karena sudah kelaparan. Tapi ini menjadi alat Tuhan. Perhatikan, apapun bisa dibuat Tuhan alatnya. Ini menjadi alat Tuhan untuk menggenapi nubuat Elisa. Karena rakyat yang sudah kelaparan itu tidak lagi bisa diatur perwira, sehingga perwira itu diinjak-injak di pintu gerbang. Akhirnya mati, seperti yang dikatakan Elisa. Jelas, ia sudah melihat penggenapan. Harga itu sudah kembali normal seperti yang dikatakan Elisa. Tapi kematiannya menyebabkan dia tidak bisa menikmati penggenapan janji tersebut. Ketahuilah, Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk menolong anak-anaknya dari krisis dan atau masalah apapun. Haleluya. Karena itu sabarlah menanti pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan pasti tergenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selamanya. Tuhan yang memelihara umatnya dan memberikan pemeliharaan itu dengan
Semua itu adalah untuk menyatakan bahwa dialah yang berkuasa atas Israel. Dan Tuhan mau Israel ini benar-benar berbalik kepadanya. Haleluya. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Seberat apapun pergumulan kita, asal kita datang pada Tuhan dan percaya, kemudian seperti firman Tuhan ini bertindak dengan iman, maka pertolongan pasti disediakan Tuhan bagi kita. Kuncinya percaya, bertindak dengan iman. Jika keempat orang kusta itu hanya duduk-duduk dan menyerah pada keadaan, mereka pasti akan mati kelaparan. Jangan pasrah saja, berserah boleh, amin. Haleluya. Jangan menyerah pada keadaan, bangkit dan percayalah kepada Tuhan, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Hadapi masalah dengan berani. 2 Tawarin 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Katakan, aku kuatkan hatiku. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Selalu ada harapan selama kita berjuang dan hidup mengandalkan Tuhan. 4 orang kusta ini mendapat upah karena dia berjuang. Haleluya. Jadi proses yang Tuhan inginkan adalah percaya walau tidak melihat. Jangan seperti perwira itu, mana mungkin itu terjadi. Kemudian kita akan lihat mujizat dan nikmati. Jangan hanya melihat tapi tidak menikmati, amin. Saudaraku, kalau kita tidak ikut merasakan berkat Tuhan, itu tanda tanya. Apakah kita percaya akan pertolongan Tuhan, atau malah mencemooh? Gak adanya itu. Holanka katanya. Apa itu holanka? Holanka. Jangan demikian. Haleluya. Haleluya. Ketidakpercayaan menghalangi kita untuk mengalami mujizat. Mujizat tetap datang, tapi belum tentu semua bisa menikmati. Hanya orang yang mau, amin. Si perwira itu gak mau menikmatinya, diremehkannya. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa dalam berbagai situasi Tuhan sanggup melindungi umatnya. Meskipun kadang-kadang ia datang pada saat terakhir. Ini kan sudah kelaparan ya, tapi untuk mengajar kita beriman penuh kepadanya. Amin. Ayat terakhir Yehezkiel 12:25 bacakan. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Ketika Tuhan mengucapkan janji, Dia selalu menjaga dan memelihara janjinya itu sampai tergenapi. Sebesar apapun upaya iblis untuk menghancurkan rencananya dalam hidup kita, saudaraku, sekali-kali rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Pegang senantiasa janji Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada cara Tuhan membela orang-orang pilihannya. Amin. Itulah tadi cara Tuhan, gak masuk akal. Ajaib. Orang lemah yang sudah dikucilkan bisa membuka jalan. Menghadapi situasi krisis atau masalah apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ada Tuhan yang memelihara kita dengan caranya yang ajaib dan sempurna, karena Dia Tuhan kita yang sempurna. Haleluya. Maukah kita beriman dan bertindak? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia maha besar, Dia maha kuasa. Kita akui dalam hidup kita